Oke, nah tugas 2 ini adalah kalian membuat IRD yang di atas ini ke dalam basis data ya. Nah, di sini tugasnya buat IRD ya silahkan Anda buat ke dalam basis data SQL atau MariaDB yang ada pada SMPP dengan tabel berikut ya yang ada pada IRD. Nah, ini kan tugasnya ya, berarti kan ini lanjutan dari yang kemarin tugas pertama, bahwa setelah sudah jadi IRD-nya, maka kita akan buat database-nya ya di dalam SMPP. Nah, di sini sebenarnya kan panduannya sudah ada di tahapan praktikum ya, yang ada di modul ini ya, MSIM 4206. Nah, di sini kemudian saya jelaskan lagi, untuk pelaporan dan penilaiannya, itu harus mengikuti poin-poin yang ada di bawah ini ya. Nih, yang ada di 4 poin pertama ini. Nah, pertama itu adalah dengan perkenalan, yaitu harus di-upload dengan rekaman video. Nah, jadi pastikan videonya ada gitu ya. Jangan tidak ada video ya. Kalau tidak ada video, nah maka itu saya tidak bisa melakukan penilaian. Atau nanti kalau sudah diberitahukan pemberitahuan dari saya bahwa video tidak ada, nanti maka nilainya akan kosong ya. Nah, pastikan juga videonya ada. Kemudian tadi ya, kalau misalnya dia ada di Google Drive, di-uploadnya pastikan nanti aksesnya harus yang jelas atau yang diberikan akses kepada sayanya ya sebagai editor itu biar bisa dilihat ya, jangan dibatasi. Nanti akan juga sangat susah untuk saya untuk melihat hasil dari rekaman video. Nah, yang dikirim itu sebenarnya hanya linknya saja sebenarnya ya. Nah, jadi kalau ada yang mengirimkan lain dari itu, maka saya tidak akan bisa buka dan tidak bisa melakukan penilaian. Nah, yang kedua adalah nih ya, langkah-langkah praktik. Nah, ini harus disertakan nih ya, dari caranya kamu membuat dari si database ini dari tahap per tahap gitu ya, dari langkah per langkah. Jangan hanya narasi saja isi videonya ya, tapi juga disertakan bagaimana kamu membuatnya dengan detail gitu ya, dengan langkah per langkah. Misalnya step ini bagaimana, step buat table admin bagaimana, step buat tabel daftar bagaimana. Nah, itu harus kamu jelaskan ya yang ada di langkah-langkah ini yang ada di video tadi ya. Nah, kemudian hasil praktik yang telah dilakukan artinya yang hasil ini dan apa yang disuruh itu di dibuat ya dan kemudian kata penutup ya artinya salam penutup. Nah, ini yang harus menjadi concern kalian ya, menjadi perhatian kalian pada mahasiswa untuk ini pada si ini elemen wajib yang ada pada video ya. Nah, kalau itu tidak ada ya, maka tidak akan bisa saya nilai ya sebenarnya. Nah, jadi harap diperhatikan dengan baik ya. Kalau untuk durasi sebenarnya bebas ya. Artinya ya kalau misalnya mau durasinya panjang atau pendek atau panjang sekali ya, asalkan 4 poin ini ada, ya tidak ada masalah gitu ya. Nah, kalau terlalu pendek pun juga ya nggak mungkin ya, karena kan langkah-langkahnya juga ada gitu. Nah, jadi disesuaikan saja ya dengan bagaimana kalian mengerjakannya. Artinya videonya juga tetap harus ada. Nah, seperti itu tuh. Nah, soal seperti itu ya, mari kita lihat nih bagaimana cara mengerjakan dari tugas kedua ini. Nah, sebenarnya ya di tugas 2 ini kan tadi sudah dibilang ya bahwa penggunaan ataupun panduannya itu sebenarnya sudah ada ya. Adanya ini link ini adanya di nih aktivitas belajar 8. Nah, di sini tuh sudah ada nih ya panduan praktikum SQL dan DML yang sebenarnya mengacu pada tugas 2 ini. Nah, tinggal buka aja nih sebenarnya panduan. Nah, kita lihat ya. Ini di halaman bab 2. Nah, pertama kita baca dulu ya nih apa sebenarnya materi yang ada pada tugas 2 ini sebenarnya. Nah, di tugas 2 ini pengantar SQL ini kan ada 2 materi ya. Ada materi DDL dan ada materi DML ya. Yang di mana
kedua materi ini adalah sebenarnya dari tugas 2 yang yang kita kerjakan ini gitu ya. Nah, pertama yang ada DDL. Nah, DDL itu adalah metode ya, metode kumpulan perintah dari SQL yang fungsinya itu hanya untuk melakukan perubahan, membuat, dan menghapus ya. Nah, jadi cuma 3 tuh perintahnya. Ada create, ini untuk membuat basis data dan tabel ya. Jadi kalau mau membuat sesuatu ya, baik itu basis data ataupun tabel, dia perintahnya adalah create ya. Mau tulisannya besar, mau tulisannya kecil, tidak masalah ya. Asal penulisan kata create-nya itu sesuai. Nah, kemudian ada alter. Nah, alter ini untuk melakukan perubahan ya pada struktur tabel ya. Misalnya menambah, mengganti nama ya, atau rename atau menamakan kembali, dan juga menghapus field. Jadi kalau misalnya ada tabel ataupun database yang mau diubah, maka gunakan perintah alter ya. Nah, baru ada lagi di terakhir perintah drop. Ini untuk menghapus nama tabel ya atau basis data ya. Jadi kalau mau ada yang mau dihapus atau dihilangkan, perintahnya drop ya. Nah, ini untuk perintah si DDL ya, cuma 3, create, alter, drop. Nah, untuk yang DML yang kedua itu adalah kode ataupun sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk proses mengolah. Nah, kalau tadi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur, ya, itu adalah DDL. Kalau DML adalah untuk mengolah data, ya, dalam setiap tabel basis data. Jadi yang berhubungan dengan tabel, ya, itu ada DML. Nah, di sini ada 10 ya perintah DML yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada insert ya. Insert ini untuk memasukkan data ke dalam basis data ataupun tabel ya. Baru ada update ya, perubahan data ya. Delete menghapus data, select mengambil data, between perintah mengambil data tertentu antara nilai 1 dan dengan nilai 2, like ya untuk mengambil data tertentu, order by ya itu mengurutkan ya, bisa dengan 2 cara, ascending atau ASC, atau dengan descending atau DESC ya. Nah, baru group by ya, ini mengelompokkan dan ada fungsi statistika, ada 4 fungsinya. Ada count ya, mengecek jumlah ya, sum mencari nilai, min nilai minimum, dan max mencari nilai maksimum. Baru ada fungsi string ya. Ini ada left, right, dan juga min. Nah, ini ya, DML ini adalah untuk bagaimana kita bisa mengolah ataupun melihat ya, ataupun mencari data yang ada pada database ya. Jadi perbedaannya adalah kalau DDL ya itu pada objek si basis data dan tabel, kalau DML untuk data ya. Data yang ada pada di dalam tabel ataupun data yang ada di dalam basis data. Nah, kalau sudah ya, maka ini dasarnya ya, dasar perintah dari si SQL. Nah, kemudian kita lihat nih tugasnya ya. Nah, di sini sebenarnya panduannya kan juga ada nih ya, tugasnya yang sudah dijelaskan nih. Nah, di sini kita membuat basis data berdasarkan dari IRD ini. Mari kita lihat. Nah, yang pertama ya, di sini dia bilang IRD tersebut akan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah aplikasi ya yang harus kita download sendiri ya di Google ya. Kamu tinggal searching di Google, cari penelusurannya, cari download XAMPP ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Atau dia seperti ini. Nah, kalau sudah terdownload, nah maka dia akan seperti ini. Ya.
ini bentuk tampilan dari si XAMPP ya. Dia nggak berat-berat kok. Nah, kemudian setelah sudah kita download XAMPP-nya, sudah kita install ya, kita aktifkan. Nah, maka ada nih cara-cara untuk masuk ke dalam MySQL-nya ya. Nah, nanti ada 2 cara. Tapi sebelum masuk ke dalam itu ya, kita harus tahu nih ya, sebelum kita masuk ke dalam MySQL atau MariaDB, kita harus mengaktifkan ya service yang ada di XAMPP-nya ya, yaitu service si Apache dan juga service namanya MySQL. Nah, jadi pastikan nih modul ya, bacanya modul di Apache SQL ini udah dalam perintah start yang dimana dia sudah hijau ya, seperti ini ya. Ini artinya dia sudah start atau sudah mulai ya. Nah, muncul PID-nya dan juga muncul port-nya. Artinya ini sudah hidup ya. Kalau mati ya artinya misalnya kita matikan ya stop misalnya. Nah, maka dia nggak akan muncul ya kan PID-nya sama port-nya dan dia modulnya akan berwarna tidak warna hijau dia. Nah, tapi kalau kita start, nah maka dia sudah seperti ini. Nah, ini artinya dia sudah hidup ya. Nah, jadi pastikan ketika mau masuk ke dalam MySQL, pastikan 2 ini sudah hijau atau sudah aktif. Oke, kalau sudah aktif di bagian XAMPP-nya, baru kita masuk nih ke dalam si MySQL-nya. Nah, yang pertama caranya adalah bisa melalui akses dengan command prompt ya. Nah, kalau kita pakai operasi sistemnya itu Windows ya, kita bisa masuk ke dalam command prompt ya, bisa dengan cara mengetik WinR ya, ketik CMD terus baru oke, bisa juga dengan menggunakan tombol start ya. Habis itu di search aja, cari aja namanya command prompt ya. Nah, kalau sudah dicari dan ketemu, maka dia akan misalnya gini ya, akan sini atau gini ya. Kita bisa ya, kalau WinR itu Win plus R maka akan muncul seperti ini run ya. Di run ini kita kayak CMD ya, enter. Nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini bentuk dari CMD-nya ya. Nah, di dalam CMD ini ya, nah kita bisa masuk ke dalam SQL. Nah, tapi sebelum masuk ke SQL, kita arahkan dulu nih ke dalam folder exampp/mysql/bin ya. Nah, tadi kan seperti ini ya bentuk CMD-nya ya. Nah, di sini kan si CMD kita itu kan arahannya kan beda ya. Ini C user baru nama user ya. Nah, artinya ini kan belum masuk ke dalam folder XAMPP MySQL si bin tadi. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam folder XAMPP MySQL bin, maka kita yang ada di CMD ini harus keluar dulu nih dari si folder kita. Nah, untuk mengeluarkannya, ya, kita harus menggunakan perintah cd titik. Titiknya ada 2 ya, titik. Setelah sudah, kita tekan enter ya. Nah, itu sudah keluar, berarti keluar lagi ya. Titik 2 lagi baru enter lagi. Nah, kalau sudah C seperti ini saja, artinya kita bisa masuk ke dalam si folder XAMPP ya. Nah, cara masuknya sama nih, cd spasi XAMPP ya. Langsung ya, /mysql /bin enter. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk ke dalam foldernya si MySQL. Setelah sudah, tinggal kita masuk saja nih ya ke dalam MySQL-nya. Perintahnya adalah MySQL min u spasi root. Ya. Nah, langsung enter. Tuh. Ini ya. Di sini ada nih MySQL min u root. Nah, kita sudah masuk ke dalam si MySQL ya atau MariaDB. Ya, kalau sudah masuk maka di sebelah kirinya ini dan tadi kan dari C ya. Kalau sudah masuk maka dia akan berubah nih menjadi MariaDB. Tuh ini ya, jelas.
Kalau sudah seperti itu, maka kita sudah bisa masuk ataupun sudah bisa membuat database, ya. Nah, setelah sudah ini kita lihat dulu nih ya. Kita lihat dulu nih. Kita lihat tampilan semua basis data yang ada di MariaDB ataupun MySQL kalian ya. Dengan cara nih show databases. Nih, tinggal kita klik show databases ya, titik koma. Nah, di SQL ini perintahnya di akhir perintah harus ada namanya titik koma ya guys ya. Ini harus ada ya. Tidak boleh tidak ada ya. Nah, maka kita tinggal tekan enter, maka muncul nih ya. Nah, di sini nah database-nya sudah muncul nih. Apa yang sudah pernah kita buat database yang ada di komputer kita itu akan muncul dengan perintah si show databases ya. Sudah. Setelah itu ya, nah berarti cara pertama untuk menggunakan CMD sudah selesai ya. Artinya kalau masuk menggunakan CMD ke MySQL itu dengan cara seperti yang tadi. Nah, cara yang kedua adalah bisa melalui akses melalui PHP MyAdmin. Nah, untuk mengakses PHP MyAdmin, kita harus buka browser kita ya. Browser itu mau Chrome ya, mau Mozilla, Firefox, mau dia Opera, itu bebas ya. Baru di dalam browsernya ya, ini kan browser ya. Nah, baru kita buka nih ya si alamatnya localhost/phpMyAdmin atau yang seperti ini contohnya ya. Nah, di sini sudah ya localhost/phpMyAdmin, kita enter. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam si SQL ya. Nah, jadi perbedaannya apa nih antara si localhost yang ini dengan CMD yang ini? Ya. Nah, perbedaannya ya hanya pada bagaimana mengetikkan perintah. Artinya di CMD semua perintah itu harus ditulis ya melalui CMD. Kalau di PHP admin itu hanya tinggal kita klik-klik saja ya. Walaupun di sini ada bagian MySQL, kita bisa juga ya menulis perintah seperti yang di CMD, tapi di PHP admin ini tinggal kita klik saja nih. Misal kayak tadi nih di CMD butuhnya ini ya show database gitu ya. Nah, kalau di PHP admin gampang aja tuh, tinggal kita cari nih ya, basis data, klik. Nah, maka ini muncul nih ya database-database yang sudah ada. Nah, itu dong perbedaannya ya. Jadi silakan kalian pilih ya mana yang mau menjadi penggunaan kalian. Mau menggunakan CMD ya, mau menggunakan PHP admin itu tidak masalah. Karena pun di panduan juga kita tinggal memilih saja nih mana nih mau menciptakan basis datanya atau menggunakan create ya atau seperti ini. Nah, oke ya. Nanti ini akan saya jelaskan nih secara dua ya, secara perlahan. Nah, kalau sudah seperti itu, nih masuk kita bagaimana menciptakan basis data. Ya. Oke, kalau sebelumnya ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai lagi atau mau lanjutkan? Tidak ada? Aman ya? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, dalam menciptakan basis data, itu pun juga bisa menggunakan dua cara ya. Nah, bisa menggunakan ini CMD ya. Kalau CMD membuat basis datanya itu harus ditulis nih. Ya. Perintahnya adalah tadi ya create database baru nama database-nya. Nah, karena di sini nama database-nya adalah rumah sakit ya, berarti di sini kita buat nih ya. Berarti perintahnya create database ya rumah sakit titik koma. Nah, ini jangan lupa ya.
untuk mengakhiri perintah dengan titik koma. Ya. Nah, untuk penulisan create database-nya sebenarnya bebas ya, mau dia kecil, mau dia besar, itu tidak pengaruh. Ya. Sama saja. Ya. Nah, ini contohnya create database rumah sakit. Nah, karena saya sudah ada rumah sakitnya, maka akan saya buat dengan nama yang berbeda ya, rumah sakit contoh. Enter. Nah, oke. Ya. Nah, artinya ini sudah kebuat. Berarti kalau kita cari lagi show databases, ya, rumah sakit contoh sudah ada. Artinya ini sudah terbuat nih, ya, si database dengan rumah sakit. Ya. Nah, atau kita bisa menggunakan si PHP admin. Nah, kalau di sini cara menggunakannya bisa kita pakai di menu SQL, kita buat ya create database ya rumah sakit contoh 1, koma, bisa nih langsung nih ya, tinggal kirim, bisa ya. Di sini kita lagi rumah sakit contoh 1, atau bisa langsung dari sini. Atau bisa langsung dari sini ya, nih di dalam basis data ini kita buat sini nih, di ini kan ada buat basis data, tulis rumah sakit contoh 2, buat, udah kita masuk struktur, kita masuk ke ini ya, di sini kita bisa rumah sakit contoh 2, nah, juga sudah ada ya. Nah, jadi sebenarnya pilihannya bisa mana saja ya, dalam membuat si database ya. Jadi bisa dari sini langsung, bisa dari SQL di sini ya, atau bisa dari CMD yang ada di sini ya. Artinya pilihannya ada banyak ya kan. Simbol ada dua nih kan. Nah, untuk menghapus database ya, itu menggunakan tadi ya. Tadi create sudah, berarti tinggal drop. Untuk hapus bisa menggunakan perintah drop. Nah, di sini kan kita tadi sudah punya ya rumah sakit contoh. Nah, di sini mau kita drop nih, kita hapus. Perintahnya drop database rumah sakit contoh. Drop ya. Oke. Berarti rumah sakit contoh sudah hilang. Lagi ya. Tuh, rumah sakit contoh sudah hilang. Ya. Nih. Ya. Sudah tidak ada, cuma ada tinggal contoh 1 dan 2. Bisa juga menghapus dari sini. Ya, drop database rumah sakit contoh 1, koma, kirim. Nah, sudah nih. Lagi. Itu sudah. Ya. Atau bisa juga langsung di sini. Bisa ya, tinggal kita pilih checklist, hapus. Apakah Anda mengacukan yang 2? Oke. Udah, hilang. Ya. Nah, jadi caranya bisa seperti itu. Ya. Jadi kalian tinggal pilih saja. Nah, kemudian apalagi nih? Perintah dari drop sudah, menghapus sudah, ya. Nah, juga sama seperti itu. Nah, baru menciptakan tabel. Nah, di sini perintah menciptakan tabel itu dengan susunan seperti ini ya. Create tabel, nama tabel, fieldnya apa, tipenya apa,
baru dia kasih dia si primary key ya atau tidak ya, baru field 2 tipenya apa, field 3 apa, sampai dengan seterusnya ya. Tapi ingat ya, di setiap satu field itu diakhiri dengan tanda koma ya untuk melanjutkan dengan field yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Ada koma, 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 koma. Nah, misalnya membuat tabel apotek yang memiliki atribut ID obat ya, primary key ya, nama obat dan harga sesuai dengan gambar. Ya. Nah, maka perintahnya akan seperti ini ya. Ya, ini fieldnya ya. Tadi pasien ya, berapa jumlahnya, koma, nama pasien, varchar, koma, nama field, tipe ya, koma, nama field, tipe, koma. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masukkan si si tabel ini, membuat tabel ini, maka kita harus memilih dulu nih ya si database-nya. Jadi kalau misalnya di CMD ya, sebelum kita mau membuat si tabel ini, kita harus pilih dulu nih, ya si nama database-nya menggunakan perintah use. Ini contohnya. Jadi kan misalnya kita punya mana nih, rumah sakit ya, rumah sakit nih, kan sudah ada nih ya. Nah, sebelum kita membuat tabel ya, kalau di CMD kita nggak usah tuh langsung create tabel gitu ya. Misalnya dokter tadi. Nah, ini nggak bisa seperti ini nih ya. Kenapa? Karena di MariaDB ya itu harus pilih dulu si database-nya. Nah, makanya di sini MariaDB non ya atau kosong artinya kenapa? Karena belum ada dipilih database. Nah, untuk memilih database ya kita harus menggunakan perintah use ini. Use siapa rumah sakit. Nah, maka yang tadi awalnya non, karena sudah digunakan rumah sakit, maka MariaDB rumah sakit. Nah, artinya di sini baru ini kita buat si tabelnya tadi. Bisa kita buat nih tabel Indonesia dokter bla 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 bla. Seperti itu. Karena pun kalau di sini kita lihat ya tulisnya sebenarnya sudah ada ya. Nih, dokter, dokter Amin, obat pasien. Nah, ini sudah ada nih. Kalau kalian ingin membuat tabel untuk ini di pihak admin juga sama aja ya. Pertama kita buat dulu si ininya, database-nya ya, kita rumah sakit. Nah, baru tinggal dipilih si tabelnya dulu ya, rumah sakit. Nah, baru nih masukkan si perintah tadi, baik boleh melalui SQL, boleh ya, create table, ya, sudah dokter, seperti itu ya. Nah, atau bisa juga dengan ini nih yang ada di bawah ini nih. Buat tabel ya. Misalnya saya mau buat tabel, ini saya contohkan aja ya. Ini contoh nih. Misalnya saya di sini mau buat tabel pertama apa ya? Kita lihat nih. Jadi soalnya apa nih? Dokter lah ya. Ya, terus ya. Ini contoh dari ini ya. Create tabel pasien satu. Saya buat pasien satu karena dia pasien sudah ada pasien ya sebelumnya. Ini contohnya nih. Pasien satu nih buka kurung ya. Nih, masukkan dulu ID-nya. ID underscore pasien. Masukkan tipenya integer 3 ya. Kalau memang dia mau ini primary key terus nih primary key increment. Auto increment ini dia akan ini membuat
angka secara berurutan ya, tanpa harus masukkan. Baru kedua nama pasien, masukkan tipenya varchar ya, 30, koma, alamat skor pasien varchar 30, koma, jenis kelamin varchar 1, pasien jenis kelamin penyakit varchar 30, 100, nomor underscore HP varchar 15. Nah, pastikan di akhir ya kurungnya ini ada 2 ya, karena kan di awal kan udah ada 1. Pencet lagi. Jenis kelamin, jenis kelamin berarti penyakit. Penyakit. Varchar. Kemudian tulisannya harus sesuai ya, harus pas dengan perintah di sini. Jadi jangan ada si nomor si field ini yang salah tulis ya. Nah, tinggal di enter. Nah, oke nih. Arti ini sudah ada nih. Berarti kalau kita lihat show tables pasien 1. Nah, atau kalau model localhost bisa nih ya tadi ya. Kita sudah pilih ini. Kita lihat dulu ya, kita refresh dulu. Kita bisa lihat. Nah, boleh nih tadi nih. Create table pasien 2 misalnya. Nah, masukkan gue tuh. Apa tadi? Di sini ada ID pasien ya. ID pasien INT 3 primary key juga ya, auto increment koma ya. Apa tadi? Nama pasien ya, nama pasien varchar 30 lagi. Terus alamat pasien, alamat pasien varchar makasih Dek. apa lagi nih, sekali-sekali boleh jenis kelamin misalnya, jenis kelamin varchar 1 tadi. Apa lagi nih, jenis kelamin penyakit varchar 1 sih, baru nomor HP varchar nah ya, pastikan kok tutup kurung ya nih 2 ya, karena di belakang 1, di depan juga 1 ya. Nah, kalau sudah tinggal dikirim nih yang ada di bawah nih, tombol kirim. Nah, nih berhasil memberikan hasil kosong bla 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 bla. Kita lihat struktur pasien 2. Atau mau buat dari bawah sini nih, buat tabel ya, ini bisa nih pasien 3 misalnya. Nah, jumlah kolom harus kita lihat nih berapa nih. Kalau tadi ID berarti 1 ya, ID pasien 1, nama pasien 2, alamat 3, jenis kelamin 4, penyakit 5, HP 6. Berarti kita butuh 6 kolom. Berarti di sini isinya
ya. Nah, kalau dia buat tabel yang ada di sini, pastikan dulu nih bahwa kolomnya ada berapa ya. Ya tinggal kita hitung aja nih dari berapa fieldnya ya tadi. Yang tadi ID, nama, alamat, jenis kelamin, penyakit, sama nomor HP. Kalau sudah ya, namanya sudah dibuat, jumlahnya berapa, baru tinggal kirim. Tunggu proses. Nah, nanti akan masuk ke seperti ini, baru tinggal kita isi nih, ya, si bagian-bagiannya kan, karena tadi jumlahnya tadi 6 kolom, maka dia akan menampilkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama tadi apa? ID, di sini ya, namanya ID pasien. Jenisnya integer ya, panjangnya dari 3. Di sini tidak ada, sini tidak ada, atribut di sini tidak ada, ya. Di sini ada bagian indeks ya. Indeks ini artinya masukkan tadi ya, kalau dia mau primary key, masukkan dia primary key. Primary ya. Kalau tadi auto increment dia ada di sini AI. Dicek saja. Nah, ya abis selebihnya kosongkan saja ya karena bisa kalau tadi apa? Masukkan tadi ID baru nama. Sini masukkan nih. Pasien. Kita ganti nih varchar. Sini misalnya 30 ya. Ini tidak ada, nggak usah diisi ya. Kedua apa nih? Alamat skor pasien sama tadi ya, varchar misalnya status bis alamat tadi ada jenis kelamin ya, jenis kelamin ini juga varchar itu misalnya 1, baru ada penyakit ya, penyakit varchar 100 baru varchar 30. Nah, kalau sudah diisi ya, jadi yang isi itu yang penting-penting saja ya. Yang ini nggak usah diisi ya. Nah, artinya yang diisi cuma nama, jenis dan panjangnya ya. Kalau dia mau menentukan misalnya primary atau tidak, ya dia ada di bagian indeks. Nah, kalau sudah seperti ini, ya bersih semuanya, baru tinggal tekan tombol simpan. Proses itu selesai. Ya, nih, ya sudah ada. Kita lihat ini ya database-nya. Maka sudah nih pasien 3. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembuatan tabel ya. Selebihnya nanti bisa kalian kerjakan lagi lah ya. Intinya dia sama ya. Jadi baik tadi dari CMD ya, dari CMD-nya. Nah, baik dari CMD yang ada di sini ya. Caranya juga seperti tadi ditulis ya, atau mau dari SQL pada database yang ada di sini PHP admin, atau mau dari sini buat tabel. Nah, tuh ya. Selebihnya juga dia akan sama tuh ya untuk mengisi ataupun membuat tabel-tabel yang lain. Ya nih, sudah ada nih ya apanya jelasannya di mana kok tabel admin isinya ada ini ya, ada ini, dokter ada ini, admin ada ini ya. Sebenarnya perintahnya udah ada nih SQL-nya. Nah, tinggal kamu kerjakan saja ya. Daftar sudah ada ya. Nah, kalau sudah semua ya, sudah semua ininya si tabelnya, maka langkah berikutnya adalah membuat relasi ya. Nah, dalam praktikum ini akan lakukan dalam admin, langkah awal untuk membuat relasi itu dengan cara seperti ini nih. Pilih di bagian menu PHP admin, baru pilih designer. Nah, contohnya di sini misalnya, iya nih.
Kita pilih dulu database kita ya, kayak ini di sini rumah sakit ya, sudah jelas nih database rumah sakit, baru pilih desainer. Nah, inilah yang menentukan tadi si relasi-relasi tadi ya. Nah, relasi. Nah, relasi ini dibuat adalah tadi ya. Nah, untuk bisa menghubungkan antar tabel ya. Nah, sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan namanya foreign key ya. Terlebih dahulu pada field yang dijadikan sebagai foreign key. Nih, foreign key yang ada tuh adanya di tabel dokter admin ya, foreign key-nya ID dokter sama ID ya. Jadi menentukan foreign key itu bisa kita lihat pada si database si tabel kita nih. Misal nih di tabel dokter ya misalnya. Nah, tabel dokter ini kan atributnya nih ya, field-nya nih ya, ada ID, nama, alamat, sampai dengan spesialis, nomor HP dan lain-lainnya. Nah, tadi kan di awal kita sudah membuat bahwa ID dokter sebagai primary key, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat misalnya nih di nanti misalnya ada di bagian tabel dokter admin, nanti akan ada field ID data, ID dokter dan ID admin. Nah, artinya nih ID dokter kenapa ada di sini? Ya karena di dokter admin perlu nih adanya ID dokter. Nah, maka ID dokter akan kita jadikan sebagai foreign key. Kenapa dia pakai foreign key? Karena di tabel awal dokter ya, si ID dokter ya, itu adalah primary. Nah, ketika primary ini pindah ataupun berada ataupun ada di dalam tabel yang lain ya, yang dimana dia awalnya di sini jadi primary, tapi dia ketika di tabel lain dia menjadi yang lain atau tidak menjadi primary, maka dia menjadi si foreign. Ya, makanya ini ada admin, dia jadi foreign di sini. Kenapa? Karena dia sudah ada di administrator nih, tabel administrator menjadi primary key. Nah, artinya ketika ada primary key yang berada di tabel lain dalam keadaan tidak primary, maka dia menjadi foreign. Ya. Ini daftar ID pasien dan ID admin sebagai foreign karena di pasien dia sebagai primary dan ID admin itu di bagian ini ya, dia menjadi foreign. Nah, jadi kamu tinggal tentukan nih ya, mana menjadi ini. Nah, ini kalau membuatnya nih create relationship ya. Dipilih dulu dia mana yang menjadi kunci rujukannya. Nah, nanti di sini akan dikasih tahu nih. Nah, kalau membuat untuk membuat si foreign key-nya, kita bisa pilih tabel dokternya, kemudian pada field dijadikan sebagai foreign key, pilih index ya. Nah, ini kalau membuat si ininya, foreign key-nya kita masuk dulu ke tabelnya nih. Ya. Contoh misalnya kayak tadi di pasien 1 lah ya. Ini struktur. Oh, nggak ada di sini. Terima kasih. Foreign key adanya di tabel dokter admin. Tabel dokter admin. Oke, ini dokter admin ya. Kita lihat dulu strukturnya. Nah, ya. Nah, caranya ini tapi udah ada indeks nih misalnya. Nah, indeks dulu dia. Ini sudah ya karena saya sudah indeksnya jadi nggak bisa lagi. Atau yang mana nih misalnya ini lagi. Cari ini dulu. Struktur, nah misalnya kalau mau ngebuat misalnya ya. Nah, sini tinggal di indeks, pilih indeks. Tinggal oke. Nanti dia akan berubah nih. Kalau indeks dia akan kalau dia foreign key namanya indeks. Kalau primary namanya utama.
Nah, oke ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Terus selanjutnya, kalau sudah di set tadi ya si ininya, foreign key-nya yang ada di sini ya. Lalu balik lagi kepada si ini, si bagian desainer, baru kita tinggal masukkan ya. Si bagian relationship-nya. Baru tinggal dipilih. Select reference, select foreign ya. Tidak akan seperti ini. Jadi yang diselect tuh si ini dulu nih. Si nah nih, database. Yang diseleksi ininya dulu ya, foreign-nya dulu, baru arahkan dia ke si primary. Oke, ini foreign-nya dulu, arahkan ke primary, foreign-nya dulu, arahkan dia ke primary. Juga sama seperti itu, foreign-nya arahkan ke primary. Ya. Oke, ini dari sini dulu, baru. Ayo. Di luar input. Jadi satu lagi. Ya, sini pilih yang dia cascade. Ya. Harus pilih cascade ya. Di sini ada dikasih tahu nanti. Nah, ya. Pilih cascade pada on delete dan on update ya. Nah, kalau seperti ini, nah, baru kita bisa melakukan perintah si ini ya, si DML tadi ya. Misal seperti insert ya, ini untuk masukkan nama kepada ini atau data ya kepada tabel ya, ini sudah bisa kita lakukan. Seperti pasien, nah, kita di sini ada nama ininya ya dengan cara seperti insert into pasien, ID nama ini. Jangan sampai salah. Ya, caranya sama ya. Kalau untuk insert juga sama nih, bisa dari SQL di sini, bisa dari CMD di sini ya. Bisa dari sini nih, dari judul. Bisa juga dari tambahkan. Tambahkan kita bisa juga mengisi isi ya atau mengisi nilai dari si data pada tabel ya. Oke, ini ID pasien misalnya berapa ya. Karena dia ini bisa nggak di sini ya. Namanya siapa gitu ya, alamatnya di mana ya. Nah, bisa seperti itu juga ya untuk mengisinya. Ini cukup manual. Ya, oke, seperti itu bisa bantu masukkan. Baru kita bisa melakukan ya select bintang from pasien itu artinya memilih semua data pada pasien ya. Seluruh data, tanda bintangnya lah artinya mengambil seluruh data ya, nanti akan diambil ya. Itu kalau dari CMD ya. Kalau dari ini gampang nih, tinggal ini aja nih, tinggal pilih jelajahi ya atau browse ya. Di rumah sakit misalnya pilih pasien. Oke, di sini ada jelajah. Nah, kalau untuk si DML-nya kamu harus menggunakannya melalui CMD ya, biar dia kelihatan. Atau juga dari sini, dari SQL juga bisa. Ya, kamu untuk melakukan perintah si DML ya, mau dia select, join ya, join table, atau mau select juga bisa ya. Mau count, min, sum itu juga bisa dilakukan di dalam CMD ya. Sampai dengan akhir. Oke. Nah, jadi itu ya, jadi seperti itu ya. Pada tugas 2 di mata kuliah basis data ya. Jadi sebenarnya untuk penggunaannya ataupun
memasukkan atau membuat database yang sudah ada itu sudah banyak caranya ya. Mau dari CMD bisa, mau dari PHP admin juga bisa ya, atau di bagian fiturnya juga bisa ya dilakukan. Oke, kalau gitu dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang ini? Atau di luar dari itu boleh silahkan ditanyakan. Saya tunggu kalau ada. Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti tweet ini akan saya akhiri. Oke ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada tweet kali ini. Saya harap nanti tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan ketika dalam pengerjaan tugas bisa ditanyakan melalui fitur chat message yang ada di e-learning atau bisa email pada email e-learning kita ya. Dan juga jangan lupa ya, tanggal pengumpulan akhir tugas kalian berada di tanggal 25 ya. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik karena waktunya tinggal 3-4-5 hari lagi ya. Karena kalau sudah lewat maka tidak akan bisa dinilai atau tidak bisa disubmit ya kalau kalian lewat dari tanggal 25. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir pada web. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di web minggu depan. Terima kasih semuanya.